Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat desain proses pada sektor jasa. Jadi ketika kita berbicara tentang desain proses, kalau untuk berupa barang itu kan benda eh, dari barang yang belum jadi kita buat sehingga barang tersebut menjadi sebuah barang baru. Tetapi kalau jasa ini berbeda. Matrik proses jasa untuk memahami bagaimana manajer operasional mendesain proses jasa, maka digunakan matriks proses desain dalam gambar di bawah ini. Jadi kesetaraan tingkatan dalam customization ya, dan juga tingkatan dari pekerja antara eh, tingkat kustomisasi ya, atau tingkat kustomisasinya ketika rendah ya, dan untuk tingkatan pekerjanya itu tinggi, maka ada yang namanya servis massal. Kalau customisasinya rendah tetapi pekerjaannya rendah, maka service factory. Ketika customisasinya itu tinggi ya, dan pekerjaannya itu tinggi, maka ada yang namanya professional service. Ketika customization tinggi, tapi dengan pekerja yang rendah, maka adanya toko service. Jadi dari matriksnya kita lihat bahwasanya ketika tingkatan customization-nya suatu barang itu berbanding lurus dengan tingkatan pekerja. Strategi dan teknik untuk meningkatkan produktivitas jasa. Yang pertama adalah strategi separation, yaitu teknik membuat struktur pelayanan sehingga konsumen mengetahui pelayanan harus kemana sesuai jasa yang ditawarkan. Ya. Contohnya nasabah bank ke loket sesuai dengan antriannya. Ya. Jadi kalau dulu kita kan kalau mau cek saldo, ya, itu kan kita harus ke counter dulu atau ke bank dulu untuk ngeceknya. Tetapi saat ini berubah dengan adanya e-banking, ya, mobile banking dan lain sebagainya. Itu yang separation, ya, secara langsung. Ada juga self service, ya. Kalau tekniknya adalah swalayan sehingga konsumen bisa membandingkan dan mengevaluasi sendiri. Contohnya supermarket, department store. Kalau dulu ketika kita mau belanja itu kan barang diambilkan oleh penjaga tokonya, sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa memilih. Keunggulan dari self service ini adalah ketika mereka mau membeli, contohnya membeli minyak. Nah, ternyata ada diskon nih. Oh, dia bisa membandingkan. Nah, dia bisa upselling. Nah, dia bisa membeli barang yang lain. Ada juga postponement, ya, customizing di saat pengantaran dan sentuhan akhir. Contohnya adalah menu restoran dibedakan dengan adanya saus. Ini sudah banyak beredar di restoran-restoran. Ya, jadi ketika ada tambahan topping, itu pun harganya juga akan berbeda dengan ketika itu berbentuk original. Berikutnya adalah fokus, ya, pembatasan penawaran. Nah, adanya pembatasan menu restoran. Nah, jadi restoran pun juga tidak serta-merta harus menyediakan semua menu yang ada di daftar menu. Karena apa? Karena setiap bulan itu pastinya manajemen itu juga mengevaluasi mana nih menu yang memang diminati atau yang laris yang harus bisa dijual. Karena tergantung dari penjualannya. Ketika dalam satu bulan itu bisa mendapatkan cuan yang lumayan, maka kita sediakan. Ketika kurang itu ya dihilangkan. Berikutnya adalah strategi moduls, ya. Pilihan jasa modul, adanya paket investasi, paket makanan. Nah, jadi kenapa kok banyak restoran atau banyak jasa itu yang menggunakan paket-paket ini? Bukan cuma untuk melakukan upselling, tetapi itu akan lebih memudahkan perusahaan atau restoran untuk memproduksi hal tersebut karena itu sudah disiapkan. Nah, contohnya ada promo paket A. Nah, itu di jam sekian-sekian. Nah, mereka sudah mempersiapkan belum jam tersebut. Berikutnya adalah automation, ya. Memisahkan jasa yang dapat diotomatisasi, contohnya ATM, internet banking, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi saat ini, itu pun juga mempermudah perusahaan untuk melakukan transaksi lebih banyak lagi. Kalau dulu di saat sore atau malam, kita kan nggak bisa transaksi. Nah, ketika ada ATM atau internet banking atau mobile banking, maka itu akan menjadi lebih mudah. Ada juga scheduling, ya, penjadwalan karyawan yang tepat
jadwal pembuatan tiket selang waktu 15 menit di penerbangan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah training, menjelaskan pilihan karyawan dan juga konsultasi investasi. Jadi itu untuk strategi-strategi yang digunakan untuk produktivitas jasa. Di masa modern saat ini, pemilihan alat dan teknologi itu tidak bisa elakkan. Jadi konsep fleksibilitas yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai konsumen. Hal ini dapat diartikan peralatan yang digunakan bersifat modular, ya, dapat dipindahkan dan murah. Jadi hal-hal yang bisa diotomatisasi atau digantikan dengan mesin atau teknologi itu adalah produksi-produksi yang memang itu modular. Contohnya di bank tadi, nah untuk tarik tunai atau store tunai itu bisa dilakukan dengan adanya ATM. Tapi ketika ada permasalahan, tentunya CS tetap dibutuhkan. Yang pertama adalah adanya teknologi produksi. Ya. Perkembangan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan di semua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Dalam bahasan ini akan diberikan 9 area teknologi. Yang pertama adalah teknologi mesin. Dalam era komputerisasi, diciptakan cara pengendalian mesin yang baru dengan menggunakan chip komputer seperti CNC atau Computer Numerical Control, yaitu adalah permesinan yang memiliki komputer dan memori sendiri. Jadi kita hanya perlu memprogram agar mereka melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya di Mojokerto itu kan ada pabrik ice, ya, Aice. Nah, itu pun dengan suhu yang di bawah minus sekian, itu pun perlu dilakukan robot untuk melakukan hal tersebut. Kalau manusia kan nggak mungkin. Itu, itu contohnya. Yang kedua adalah AIS atau Automatic Identification System. Peralatan baru dari CNC hingga ATM, Automatic Teller Machine, dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Pembuatan data secara digital dilakukan melalui komputerisasi, di antara dengan AIS, Automatic Identification System, yang membantu memindahkan data menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi. Saat ini pun juga terus berkembang bagaimana kamera itu juga mengidentifikasi wajah seseorang, ya kan? Atau kamera bisa mengidentifikasi plat nomor. Nah, seperti itu. Itu pun juga adanya automatic automatic identification system. Yang ketiga adalah pengendalian proses, adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik. Yang keempat adalah robot, adalah sebuah sistem yang sebuah mesin yang fleksibel yang memiliki kemampuan untuk mengganti tenaga manusia bekerja melalui saraf elektronik yang menjalankan sejumlah motor dan saklar. Yang kelima adalah sistem visi, adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan. Ya. Saat ini pun banyak ketika mau absensi hanya perlu memperlihatkan sidik jari atau memperlihatkan wajahnya pun sudah bisa terindikasi bahwasanya dia masuk dan lain sebagainya. Yang keenam adalah ASRS, yaitu Automated Storage and Retrieval System. Adalah gudang yang dikendalikan komputer yang menempatkan komponen secara otomatis dari dan menuju tempat tertentu dalam sebuah gudang. Ada juga AGV, Automated Guided Vehicle, adalah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan untuk memindahkan bahan. Jadi poinnya adalah teknologi ini tidak serta-merta bisa menggantikan keseluruhan pekerjaan dari manusia, tetapi lebih mempermudah perusahaan agar pekerjaan lebih cepat. Ada juga yang namanya FMS, yaitu Flexible Manufacturing System, adalah sebuah sistem yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah komputer induk. Kelebihan dari FMS itu adalah meningkatkan pemanfaatan modal, menurunkan biaya tenaga kerja langsung, mengurangi persediaan, kualitas menjadi lebih konsisten. Kekurangan FMS adalah terbatasnya kemampuan pada perubahan produk, perlu perencanaan dan modal besar, membutuhkan persyaratan peralatan dan alat bantu. Jadi ada plus minusnya antara FMS, itu pun ketika ada banyak perubahan, itu pun settingannya atau mesinnya itu pun juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Jadi modal di awal yang besar, tetapi proses produksinya akan cenderung lebih murah. Ada juga yang namanya CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Ya.
adalah sebuah sistem manufaktur di mana CAD, FMS, pengendalian persediaan, gudang, dan pengiriman dipadukan. Merupakan perluasan dari FMS atau Flexible Manufacturing System. FMS dan CIM mengurangi perbedaan antara produksi dengan volume rendah, variasi tinggi, dengan produksi dengan volume tinggi, variasi rendah. Teknologi informasi menjadikan FMS dan CIM mengatasi meningkatnya variasi yang bersamaan dengan meningkatnya volume. Ya. Jadi untuk CIM ini lebih ke fleksibilitasnya lebih tinggi. Contoh beberapa teknologi di sektor jasa. Ya, perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa yang menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa penerbangan. Ya. Contoh-contoh dampak teknologi pada industri jasa, ya, adanya jasa keuangan. Ya. Di jasa keuangan kita sudah mengenal adanya kartu debit, kartu kredit, transfer via ATM, transaksi saham via internet, ya, transfer via m-banking dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan, ya, contohnya adalah adanya majalah elektronik, jurnal online, ya, koran online dan lain sebagainya. Jadi ada banyak literasi di pendidikan ketika teman-teman kuliah atau bersekolah, tentunya ketika mencari referensi tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita bisa mencarinya di internet. Adanya layanan umum, ya, kalau di layanan industri jasa layanan umum, adanya truk sampah otomatis, scanner bom, surat optikal dan lain sebagainya. Kalau di restoran adanya pesanan ke dapur via nirkabel, adanya robot penjagal. Jadi kalau dulu kita kan kalau mau pesan makanan kita harus ke restoran dulu. Sekarang kita bisa pakai GoFood, ya, atau GrabFood dan lain sebagainya. Adanya komunikasi, TV interaktif, penerbitan elektronik dan lain sebagainya. Hotel, sistem penguncian elektronik, pendaftaran elektronik. Nah, jadi ada banyak perusahaan-perusahaan, ya, yang tidak punya hotel tapi bisa menjalankan bisnis hotel. Contohnya adanya Red Door, adanya Oyo. Ya. Jadi itu pun mereka nggak punya hotelnya, tetapi mereka mampu untuk menjual, ya, atau memesankan hotel tersebut. Di dalam perdagangan grosir ataupun eceran ada yang namanya terminal pos, ya, e-commerce, data dengan barcode, komunikasi elektronik antar toko dengan supplier dan lain sebagainya. Adanya pos atau point of sale, ya, jadi ketika mau memasukkan transaksi itu kan perlu adanya pos itu. Berikutnya adalah di jasa transportasi adanya loket tol otomatis. Kalau dulu kan harus bayar langsung, ya sekarang lebih dipercepat dengan adanya loket tol otomatis. Sistem navigasi dipandu adanya satelit, itu pun juga sangat membantu sekali. Tentunya Google Map atau aplikasi yang lain. Di kesehatan, adanya sistem informasi kesehatan online, sistem pengawasan pasien secara online, dan lain sebagainya. Muncul yang namanya Halodoc, dan lain sebagainya. Itu pun selalu berkembang di jasa kesehatan. Nah, yang terakhir adalah jasa penerbangan, perjalanan tanpa tiket ataupun penjadwalan itu pun bisa langsung diakses melalui internet. Banyak aplikasi-aplikasi, ya, yang memudahkan untuk pemesanan tiket di penerbangan. Itu teman-teman, ya, untuk proses di dalam strategi dan proses produksi. Ya. Yang terakhir adalah proses re-engineering. Ya. Adalah proses pemikiran kembali dari mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Ya. Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi maupun bauran produk itu berubah. Ya. Dibutuhkan proses re-engineering yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Ya. Ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang. Proses re-engineering juga memusatkan perhatian pada aktivitas yang mempunyai fungsi bersilang. Ya. Karena manajer sering bertanggung jawab pada fungsi khusus aktivitas yang
melintas dari satu fungsi ke fungsi yang lain yang dapat diabaikan. Yang penting proses ini memusatkan perhatian pada perbaikan dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi, perkembangan keinginan dari konsumen, ya, perkembangan dari teknologi itu pun juga memicu perusahaan untuk melakukan proses yang berbeda. Nah, perlu menambah mesin dengan mesin yang baru dan lain sebagainya. Nah, perlu melakukan re-engineering, ya, atau melakukan pembaruan secara besar-besaran terhadap mesin yang digunakan oleh perusahaan. Nah, itu untuk proses, ya, strategi proses dari sebuah perusahaan.